Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Kami bersama Sudibyo, mungkin kalian sudah mengenal kami. Saya memegang pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. KKM-nya adalah 72. Sebelum saya mulai, saya memberikan semangat untuk kalian ya. Mataram Jaya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang pertama, bagian-bagian mekanisme katup. Mekanisme katup pada mesin kendaraan berfungsi untuk mengatur pemasukan gas baru atau campuran bahan bakar dan udara secara optimal ke dalam silinder dan mengatur pembuangan gas bekas ke dalam saluran buang. Bagian-bagian mekanisme katup terlihat pada gambar di atas dia adalah tuas katup. Kemudian di sebelah kanan ada kepala silinder. Bawahnya adalah pengantar katup, bawahnya lagi adalah katup. Di bawahnya lagi adalah blok silinder. Sedangkan sebelah kiri ada batang penumbuk. Di bawahnya adalah mangkok dan bawahnya lagi adalah poros kam. Mekanisme katup pada mesin kendaraan berfungsi untuk mengatur pemasukan gas baru atau campuran bahan bakar dan udara secara optimal ke dalam silinder dan mengatur pembuangan gas bekas ke saluran buang. Yang kedua, mekanisme katup dengan poros kam di bawah. Ini terlihat pada gambar katup di samping atau side valve atau SP. A. Katup di samping, side valve atau SP. Konstruksi SP memiliki ciri katup berdiri dan berada di samping blok motor serta poros kam terletak di bawah. Keuntungannya, konstruksi mesin sederhana, kemudian mesin pendek atau tidak memakan tempat. Suara tidak berisik, namun bentuk ruang bakar kurang menguntungkan bagi proses pembakaran ideal dan penyetelan celah katup sulit. Kita lihat pada gambar di bawah. B. Katup di kepala silinder, overhead valve atau OHV. Katupnya menggantung di kepala silinder. Poros kam terletak di blok silinder bagian samping bawah. Keuntungannya bentuk ruang bakar yang baik, namun kerugiannya adalah banyak komponen atau bagian-bagian yang bergerak. Berarti kelembaman massa besar sehingga tidak ideal untuk mesin putaran tinggi. Yang ketiga, mekanisme katup dengan poros kam di atas. A. Poros kam di kepala atau single overhead camshaft atau SOHC. Pada konstruksi SOHC atau OHC, poros kam berada di kepala silinder dan langsung menggerakkan tuas katup A atau tuas ayun katup B. Keuntungannya sedikit komponen atau bagian-bagian yang bergerak, berarti kelembaman massa kecil sehingga baik untuk putaran tinggi. Kerugiannya adalah konstruksi motor menjadi tinggi karena ada mekanisme tuas ayun. Pada gambar terlihat A dan B, satu poros kam kepala atau SOHC. B. Dua poros kam di kepala atau double overhead camshaft atau DOHC. Ini kita lihat pada gambar untuk dua poros kam di kepala. Konstruksi DOHC memiliki dua kam di kepala silinder dan kam berlangsung
menggerakkan mangkok penumpuk katup. Keuntungannya, bentuk ruang bakar baik dan susunan katup-katup bentuk V menguntungkan bagi performan atau unjuk kerja mesin. Kelembaban massa paling kecil sehingga baik untuk motor putaran tinggi. Kerugiannya, konstruksi mesin mahal. Mesin lebih berat dan penyetelan celah katup lebih sulit. 4. Celah katup dan penyetelannya. A. Fungsi celah katup. Agar supaya katup-katup dapat menutup dengan sempurna pada semua keadaan temperatur mesin. Ini terlihat pada gambar, yaitu sebelah kanan celah katup. Ada clearance-nya, jaraknya, kemudian mur penyetelan. Ketika akan menyetel, clearance-nya atau jaraknya dengan memutar ke kiri mur penyetel, ke kanan untuk mengencangkan. B. Mengapa celah katup harus disetel? Saat mesin hidup, komponen mekanisme katup yang jumlah banyak bergerak, bergesekan, dan mendapat gaya ke berbagai arah, seperti beban panas, maka semakin lama komponen semakin aus pada sistem penekanan katup dan pada daun katup dan dudukannya serta pengikat-pengikat menjadi kendor. Sehingga celah katup menjadi berubah besar karena kausan-kausan tersebut tidak merata. Celah katup berubah dan perlu disetel sekitar setiap 20.000 km kendaraan berjalan. Celah katup berpengaruh terhadap unjuk kerja mesin seperti berikut. Yang pertama, celah terlalu besar itu akan berpengaruh pada penggerak katup berisik atau ada suara pukulan-pukulan logam. Yang selanjutnya adalah bagian penggerak katup bisa patah atau pukulan dan kejutan. Yang selanjutnya adalah waktu pembukaan katup lebih sedikit dari waktu semestinya. Dan yang selanjutnya adalah tenaga mesin berkurang. Pertama, celah katup terlalu kecil. Waktu pembukaan katup lebih lama dari waktu semestinya. Gerak gunting juga lebih lama. Kerugian gas baru yang keluar bersama gas buang besar. Akibatnya putaran idle kurang stabil atau motor bergetar. 2. Tidak ada celah katup. Katup tidak menutup dengan sempurna. Ada kerugiannya gas baru yang keluar bersama gas buang. Tenaga motor berkurang. Pembakaran dapat merambat ke karburator. Katup-katup dapat terbakar karena pemindahan panas pada daun katup tidak sempurna. 5. Macam-macam konstruksi penyetelan katup. A. Konstruksi umum. Ini terlihat pada gambar celah katup, itu clearance-nya, jaraknya, kemudian skrup penyetelan. Ke kiri adalah untuk mengendorkan, sebelah kanan untuk mengencangkan. Penyetelan celah katup dengan mengendorkan mur pengunci dan memutar skrup penyetel. Untuk penyetelan celah katup, posisi penumpuan pada kam harus pada lingkaran dasar. Melalui tuas ayun, misalkan Mercedes, Ford, atau Nissan, itu contoh pada mobil. Pengukuran celah harus antara tuas ayun dan kam, bukan antara ujung tuas ayun dan ujung batang katup. Ini terlihat pada gambar. Sebelah kiri adalah celah katup atau clearance-nya. Sebelah kanan baut penyetelan. Ketika kita akan menyetel, maka dengan baut penyetelan. Kemudian mur pengunci. Di bawahnya adalah ada mur pengunci. Dengan plat penyetelan, misalkan Volvo, Fiat, dan VW. Pada sistem ini, penyetelan dilaksanakan dengan pergantian plat penyetel yang tersedia dalam bermacam-macam ketebalan. Untuk menyetel celah katup diperlukan satu set plat penyetel dan alat khusus untuk menekan mangkok penekan katup. Ini terlihat pada gambar, yaitu plat penyetel. D. Katup dengan ekster penyetel atau misalkan
mau pada mobil yaitu BMW. Ini terlihat cara untuk mengatur tuas katup. Itu ada lubangnya, eksenter, kemudian baut dan mur menjepit. Penyetelan celah katup pada motor Neptune atau Col T120. Terlihat pada gambar 1, 2, dan 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.